Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai kelompok referensi aspirasi. Kelompok referensi merupakan kelompok yang dijadikan rujukan tetapi tidak terlibat langsung menjadi anggota kelompok itu. Ada dua tipe kelompok aspirasi, yaitu yang pertama ada kelompok aspirasi anticipatory atau anticipatory aspiration group, yaitu kelompok rujukan ini itu dijadikan dasar antisipasi untuk perilakunya di masa depan. Dalam kelompok aspiratif ada sejumlah besar prastise atau ketenaran yang ingin dikaitkan oleh individu luar dengan identitasnya. Contohnya itu seperti ada satu orang karyawan di sebuah organisasi bisnis, dia menemukan bahwa rekan kerjanya itu berpenghasilan 6 digit dan semuanya itu mengendarai kendaraan yang mewah seperti Lexus atau Mercedes-Benz dan untuk saat ini. Di sisi lain, dia hanya mengendarai Volkswagen yang pada tahun 1995. Dan dia ingin bergabung dengan kelompok rekan kerja dan ingin mengubah citra saat ini untuk mengaitkan ketenarannya dengan kelompok luar dan dirinya sendiri. Begitu dia mampu membeli mobil mewah untuk menjadi anggota dalam kelompok tersebut, dia kemudian dapat menjadi anggota kelompok aspiratif untuk meningkatkan identitas dirinya. Yang kedua, ada kelompok aspirasi yang hanya simbolis saja sifatnya atau simbolis aspiration group. Seseorang tidak mungkin atau susah menjadi bagian dari kelompok aspirasi yang diinginkannya. Misalnya itu ada satu kelompok artis yang tidak sembarangan orang masuk bisa menjadi salah satu bagiannya. Seseorang itu hanya bisa meniru perilaku dan sikap kelompok artis secara simbolis saja supaya terlihat seperti artis. Kelompok aspirasi yang hanya simbolis ini itu ada termasuk pemimpin opini, politis, dan selebritis. Yang pertama itu ada pemimpin opini. Pemimpin opini ada berbagai pemimpin opini yang pandangannya, pengetahuannya, dan berwawasan luas yang dihargai sebagai dasar pemikiran dan keputusan konsumen. Ada pemimpin opini dalam bidang politik, bisnis, teknologi, pendidikan, penerbitan, media berita, hiburan, agama, dan industri lainnya. Yang kedua itu ada politisi. Politisi adalah pemimpin opini yang di panggung dunia. Influencer politik dunia itu berubah dari waktu ke waktu karena pemilihan ekonomi, liputan media, dan banyak faktor. Yang ketiga itu ada selebriti. Selebriti ini tuh paling berpengaruh berdasarkan atribut kepribadiannya. Contohnya itu seperti perusahaan mobil juga menggunakan selebriti duta merek. Misalnya Range Rover memiliki model Jennifer Hawkins. Terus yang kedua itu ada Audi, pemenang Ian Thorpe. Terus yang ketiga ada Toyota Pegolf Kurt Norman, dan Jaguar memiliki perenang Stephanie Rice. Pada tahun 2014, Januar merekrut David Beckham sebagai duta merek Cina. Sebuah jejak pendapat online pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 89% dari 257 memiliki tidak percaya bahwa seseorang selebriti dapat mempengaruhi pilihan mobil atau merek. Baik, selanjutnya itu ada kelompok referensi disosiasi. Yang pertama itu adalah alasan budaya untuk disosiasi. Ada kelompok-kelompok tertentu yang dapat dibenci dan dipisahkan oleh orang-orang secara universal, seperti pedofil, pelaku kekerasan anak, pemukul pasangan, pembakar, pemerkosa, pembunuh, koruptor, pengedar narkoba, teroris, dan lain-lain. Yang kedua itu ada selebriti yang dipisahkan. Kelompok referensi aspirasional bagi banyak orang, beberapa konsumen mungkin memisahkan diri dengan selebriti tertentu berdasarkan publisitas negatif atau suka dan tidak suka secara pribadi. Yang ketiga itu ada perusahaan yang dipisahkan. Konsumen memisahkan diri dengan perusahaan karena ketidaksesuaian nilai praktik, komersial, tidak etis, atau penergatan yang merugikan anak-anak. Yang keempat itu ada iklan disosiatif, peratusan kampanye layanan publik, memotivasi menjauhi perilaku AIDS, merokok, mengemudi mabuk, kekerasan kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya ada materi mengenai pengaruh kelompok rujukan pada konsumen. Terdapat 3 cara dasar di mana kelompok referensi memengaruhi perilaku konsumen, yaitu yang pertama ada pengaruh utilitarian atau normatif. Pengaruh utilitarian juga dikenal sebagai pengaruh normatif dan terjadi ketika kita menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berguna dari kelompok referensi tentang perilaku
perilaku yang sesuai agar dapat diterima secara sosial dan tidak diejek atau dihukum karena melakukan hal yang salah. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok referensi terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Pengaruh normatif akan semakin kuat terhadap seseorang untuk mengikuti kelompok referensi jika ada yang pertama, tekanan kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada. Yang kedua, penerimaan sosial dengan motivasi sosial. Yang ketiga, produk atau jasa yang dibeli akan terlihat sebagai simbol atau norma sosial. Dan yang kedua ada pengaruh nilai ekspresif. Seseorang menginternalisasi nilai kelompok yang mencerminkan citra dirinya, dapat mengidentifikasi diri dengan selebriti, bintang olahraga, atau komunitas. Nah, hasilnya itu meningkatkan citra diri dari mata orang lain dan identifikasi dengan orang yang dikaguminya. Yang ketiga ada pengaruh informasi, yaitu mencari informasi dari kelompok yang berpengetahuan dan kredibel. Nah, sumbernya itu dari mana? Dari teman, komputer, kolega, blogger, situs merek, atau WOM. Biasanya individu itu berpengalaman cenderung tidak terpengaruh nasihat orang lain. Selanjutnya itu ada materi komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Word of mouth adalah bentuk komunikasi pemasaran tertentu yang bersumber dari konsumen dan diarahkan ke konsumen lain. Nah, WOM ini tuh bersifat informal, biasanya itu secara lisan, pribadi, dan non-komersial. Contohnya itu pembicara tidak memiliki kepentingan keuntungan. Kebanyakan proses komunikasi antar manusia itu adalah dari mulut ke mulut, dan setiap orang itu setiap hari berbicara dengan yang lainnya, saling tukar pikiran, saling tukar informasi, dan saling berkomentar proses komunikasi yang lainnya. Studi yang dilakukan oleh Katz dan Lazarsfeld menemukan bahwa komunikasi melalui word of mouth adalah paling penting dalam mempengaruhi pembelian barang-barang konsumsi dan peralatan rumah tangga. Dalam penelitian, word of mouth itu 2 kali lebih efektif dalam mempengaruhi pembelian dibandingkan dengan iklan dan radio, 4 kali lebih efektif dari penjualan pribadi, dan 7 kali dibandingkan dengan iklan di majalah dan koran. Dan 80% itu kasus pembelian itu dipengaruhi oleh word of mouth. Selanjutnya, ada inisiatif komunikasi WOM dari konsumen. Yang pertama itu biasanya sangat terlibat dan antusias dengan produk atau aktivitas tertentu. Selanjutnya itu ingin menginformasikan pengetahuan kepada orang lain dan peduli agar orang lain itu tidak salah memilih produk. Dan yang keempat itu ada mengurangi ketidakpastian dengan info dari sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir itu ada word of mouth negatif. Ibarat dari 2 sisi mata pedang. Jadi konsumen itu merasa puas hanya karena cerita ke 1 orang, namun konsumen tidak puas cerita ke 10 orang. Word negatif itu biasanya menyebar sangat cepat dan sulit dihentikan. Komunikasi word ini sangat berkaitan dengan pengalaman penggunaan suatu merek produk. Dalam pengalaman penggunaan merek produk itu akan timbul rasa puas jika merek produk yang digunakan itu mampu memenuhi harapan konsumen, dan sebaliknya akan tidak merasa puas jika penggunaan merek itu tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Jadi komunikasi WOM itu sangat berbahaya bagi perusahaan yang mempunyai citra negatif. Nah, makanya sebaliknya itu akan sangat menguntungkan jika dalam komunikasi word of mouth itu adalah mengenai citra yang sangat baik dan kualitas yang baik.